Aduh, sad banget lagi. Gak ada yang beli produk di gue. View-nya segini doang lagi. Jingga, sabar. Ini kan kita bisnis juga baru. Ya nggak langsung besar gitu dong. Harus santai aja kalau harus sabar. Sama aja kayak pohon, harus ditanam dulu. Dikasih pupuk dulu, disiram dulu. Prosesnya panjang. Ya saat gue ngerti. Tapi kan gue butuh duit ya. Gue harus cepat-cepat dapet duit supaya gue bisa pindah dari PAF. Pindah dari mana? PAF. PAF kehidupan maksudnya. PAF. Iya, yes. Fase. Iya, fase. Fase kan maksudnya, Kak. Itu tuh bahasa Gen Z yang slay banget. Itu baru banget kok. Gimana sih? Masa gitu doang gak ngerti ya? Nongkrong di mana coba? Gaya banget. Mentang-mentang baru belajar bahasa baru, songong begitu. Lu lihat aja besok-besok gue datang nggak pakai slang lagi. Gue datang pakai bahasa hati biar langsung nyampe. Mau jadi psikolog, belajar bahasa hati. Kayaknya belajar bahasa kolbu. Ngeri. Kayaknya ada yang mereka sembunyiin deh dari gue. Ini sebenarnya Jingga mau ngomong apa ya? Kok tiba-tiba dipotong sama Satria sama Aiden? Jadi curiga. It's okay. Gue tetap harus jaim. Jangan sampai Satria malah pandang gue jelek karena marah terus paksa Jingga untuk ngomong. Sepertinya Non Selina nggak curiga sama sekali. Kayaknya memang benar deh. Non Selina udah benar-benar berubah. Alhamdulillah. Syukurlah Selina kayaknya udah akur lagi sama Jingga. Kayak dulu lagi. Kak Selina udah gak sinis dan jutek lagi ke aku. Semoga aja Kak Selina udah lupain kejadian aku kemarin sama Satria. Dan mulai bisa nerima aku lagi. Apaan sih si Jingga? Gak jelas banget. Gue cari-cari kali ya. Apa kata yang mirip sama itu? Coba lihat, Guys, kira-kira ini butuh improve apa ya? Supaya all shop kita naik, terus juga banyak view-nya. Apa ya? Jangan-jangan kecurigaan gue bener. Jingga tinggal di pavilion rumahnya Satria. Kan emang di rumahnya Satria ada pavilion. Yang waktu itu Tante Rima pernah cerita mau bikinin toko bakery gitu. Tapi kayaknya gak jadi deh. Oh iya Pak, baik. Nanti saya hubungin lagi Pak. Iya. Baik Pak. Baik. Loh, kok tumben dua-duaan kalian? Iya Pak, mau setoran yang tadi pagi. Oh, mana? Siang Pak. Mana? Ini Pak. Oke, makasih ya. Iya, kalau gitu kita mau makan siang dulu Pak. Nanti sore kan mau narik lagi. Iya. Semangat terus. Oke, ya Pak. Ya? Mari Pak. Terima kasih ya Allah. Bisnisku bisa berkembang dengan pesat begini. Aku senang banget. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, hidup aku akhirnya terasa bergerak maju. Sejak ketemu Miranda, hidupku berubah banyak. Seperti dibukain satu-satu pintu yang dulu selalu ketutup. Apa dia malaikat ya yang Allah kirim buat aku? Tapi apa iya, aku benar-benar siap buat mulai hubungan yang serius bersama perempuan lain. Apa aku sanggup ninggalin semua bayangan masa lalu yang selama ini nempel di pundak aku? Semua kenangan tentang Nini, Aidan, dan juga Alfa yang kini udah gak ada lagi di samping aku. Daripada pikiran aku makin kalut dan bingung, lebih baik aku salat dulu.
minta jalan dan ketenangan hati ke Mahal Jingga. Apa jangan-jangan bener Satria nyembunyiin Jingga di sana? Pantesan mereka kompak nutupin dari gue. Berarti mereka masih belum percaya kalau gue emang udah maafin Jingga. Gue akan berusaha ambil kepercayaan kalian lagi, gimana pun caranya. Lo pikir penderitaan lo sampai sini aja gak? Enggak. Ini akan terus berlanjut. Gak ada istirahat. Pak, Ya, besok kita tuh ada undangan pernikahan anaknya Pak Albert loh. Kamu bisa hadir kan, Pak? insya Allah Papa usahain ya. Kerjaan Papa di kantor lagi numpuk banget. Kok diusahain sih? Jelas harus bisa datang dong, Pak. Pak Albert itu punya posisi penting di perusahaan kita. Kita tuh harus menghargai dia dan harus jalin relasi itu yang benar. Harus bisa datang. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Iya, oke. Ya, kita datang. Oke, gitu dong. Kenapa, Ma? Ada apa sih? Kita harus ke pavilion. Pavilion? Mama tunggu. Mau ngapain kamu pavilion? Kayaknya ada yang nggak beres di pavilion. Kenapa tiba-tiba banget sih? Ada apa, Ma? Apa ada pesan aneh masuk ke HP kamu? Kamu nggak usah banyak tanya, Pak. Ikut aku. Gawat. Kenapa Rima ujuk-ujuk mau inspeksi pavilion? Jangan-jangan persembunyian Jingga di pavilion udah ketahuan lagi. Tapi tahu dari siapa ya? Apa dari Miranda? Perasaan belakangan ini Miranda nggak datang ke rumah. Tapi sekarang masih siang kok. Masih jamnya kuliah. Jingga pasti nggak ada di pavilion. Semoga aja Rima nggak nemuin sesuatu yang janggal di sana. Ini waktunya Jingga. Penderitaan lo bakal datang. Sesuai janji gue ke diri gue sendiri. Gue akan hancurin lo. Sama seperti nyokap lo ngancurin hati mama. Orang-orang tuh kan belakangan ini kalau dagang tuh pada lewat live nggak sih? Iya live ya? Ih, kamu gak kepikiran sih? Live? Iyalah, kan kalau live streaming lebih kelihatan produknya, lebih meyakinkan. Terus ini mau live sekarang gitu? Ya kenapa enggak, kan kuliah udah kelar. Bener juga sih Kak. Yaudah kalau gitu gimana kalau kita ke taman kota aja? Gas. Biar backgroundnya lebih bagus. Gas. Ya, ayo boleh. Oke. Ayo, aku juga ikut. Apa sih lo ikut-ikut terus? Tahu, Ayo, ikut-ikut guys. aja, Aidan. Yuk, let's go. Yuk. Yuk, berangkat. Mama, Apa, Pak? kamu mau ngapain ke sini? Ya udah sih, kamu tinggal ikut aja. Ya kan? Tapi kamu tumben banget, mau ngapain kamu tiba-tiba ke sini? Udah berapa tahun lebih kamu nggak pernah ngecek pavilion kita? Loh, kenapa? Emangnya nggak boleh? This is our house, right? Bukan begitu maksud Papa. Papa cuma nanya, Mama ke sini mau ngecek apa? Soalnya, Pak, ada tikus. Tikus. Yes, tikus pala hitam yang numpang tanpa izin yang tinggal di pavilion ini. Mama, udah dong, Ma. Apa sih, Pak? Kamu nggak usah punya pikiran macem-macem dong. Maksud kamu apa coba ada tikus kepala hitam di pavilion kita?
Bismillah, semoga live pertama aku ini lancar dan bisa langsung gayet banyak viewers. Biar banyak yang beli produk aku. Amin. Permisi non. Iya. Oke. Mas. Nah, ini nggak lengkap kalau nggak pakai ring light. Emang sih ada matahari, natural light, tapi tetap butuh ring light biar kayak influencer ya kan? Ya ampun kak, makasih banyak ya kak, aku terharu banget. Ya iya dong, gue kan saudara lo. Kalau nggak gue yang bantuin mau siapa lagi? Makasih ya. Dan kayaknya Selena udah berubah ya. Udah kayak jauh lebih baik gitu. Gak kayak waktu di Jogja. Pas di Jogja tuh serem banget gua. Marahnya udah kayak tahu. Udah kayak keluar tanduk gitu dari kepalanya. Tanduk maksudnya gimana mas? Iya maksud gua serem gitu loh kalau ngamuk. Iya sih mas. Tapi kayaknya sekarang non Selena udah lebih bisa berdamai sama situasi. Iya. Cobain dari dulu kayak gini. Iya ya. Kayak gak bakal tuh ada drama-drama si Jingga diusir dari rumahnya Tante Miranda. Terus dikeluarin dari kampus. Karena ada Selena yang ngebelain Jingga depan mamanya. Iya kan? Iya sih mas. Ya meskipun sebenarnya gue tahu alasan kenapa Tante Miranda benci banget sama lo. Lo akan naik setinggi-tingginya, Jingga. Biar kalau nanti jatuh, makin sakit. Nggak tahu kenapa ya, Pak. Mama ngerasa ada yang aneh. Pavilion ini nggak pernah dipakai sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa Mama merasa di sini ada kehidupan. Kehidupan apa sih maksud Mama? Perasaan Papa sama aja, tetap kotor, berdebu. Mah, pavilion kita ini udah lama sekali kosong. Gimana ya ini? Aku takut Rima nemuin barang Jingga di sini. Kalau sampai ketemu Jingga bisa kena masalah lagi nih. Mama, udah lama, ya mau ngapain lagi sih? Papa lapar nih, makanan Papa belum selesai. Ayo, ayo. Pak, bentar. Mama masih penasaran sama tempat ini. Mendingan kamu ikutin aku. Gawat, aku harus kabarin Satria soal ini. Udah kak, mulai ya. Ya. Oke, live. Halo kakak, aku lagi jualan kacamata yang super duper gemes banget nih. Kalau kalian mau pergi, kalian bisa pakai ini nih. Tuh, keren banget kan, kece. Tuh, bagus kan buat ke pantai. Tuh. Nih, ini kita coba yang putihnya. Kalau yang putihnya kelihatannya manis gitu. Nah, tuh ada detail-detailnya juga nih. Kalau kakak mau, kakak tinggal langsung check out aja. Ada di keranjang kuning. Tuh. Kok viewersnya nol sih? Gimana ya? Namanya kan juga baru bisnisnya. Viewers sedikit mah nggak masalah. Tapi yang penting kita tetap semangat, oke? Mungkin kita harus jualan something yang out of the box. Hah? Maksudnya? Iya, misalnya kayak kita jualan sesuatu yang nanti tuh pas orang-orang lagi lihat live kita, dia berhenti scrolling. Bentar. Sat, mau kemana? Ya, gini dia. Kok ngapain sih? Ngapain? Ini tadi gue dapat pinjaman kain dari toko kain di sana. Katanya
boleh dipinjam, sekalian dipromoin, sekalian dropship. Serius? Hai guys, ini, jadi gue punya barang baru, ini barang bagus banget, ini itu kain kafan super premium, bahannya bagus, tebel, gak bikin gerah, gak bikin kepanasan, terus gak gampang melar juga, terus pas dipakai jadi bagus nih, lihat. Serius? Gue bantuin. Jadi ini anti sesak, anti gerah, terus fun fact-nya ya teman-teman. Jadi kain kafan ini itu cuma bisa dipakai sekali seumur hidup. Karena apa? Ini nggak bikin sesak, bikin wajah jadi cerah. Nih, kalau dipakai loncat-loncat juga bagus. Tuh. Ya kan? Lihat deh. Bagus banget tuh. Masih nol juga. Gue nggak bakat nih kalau jualan kayak gini. Ya, tetap semangat lah. Nggak apa-apa kan, namanya juga bisnis kecil. Iya, Non. Non jangan nyerah dulu ya. Ini kan juga masih baru mulai. Semangat. Semangat juga. Satria, sebenarnya apa sih yang lo lihat dari Jingga? Kok lo bisa ya tergila-gila itu sama dia? Sal, kok diem aja sih? Semangatin dong Jingganya. Gue supporter number 1 ini gue. Gue lagi mikir aja deh, lagi mikir. Ayo, semangat. Let's go. Makasih ya guys. Enggak, lihat deh. Ini di toko sebelah, live-nya rame banget. Dia sambil joget-joget gitu. Lo nggak mau kayak gini? Ini gue kayak gini nih, Kak. Oh, nggak mau. Itu bukan gue banget. Gak, ini rame banget. Laku keras loh. Iya Sal, paham. Cuman masa joget-joget kayak gitu sih? Nggak mungkin, gak etis lah. Iya bener, Non. Non juga kan masih di bawah pengawasan kampus. Nggak baik juga kalau kayak gitu joget-jogetnya. Ya udah, kalau gitu gue cari cara lain. Yah, gagal deh mau bikin Jingga jadi kelihatan kayak murahan. Jingga, udah nggak apa-apa. Lo tetap jualan dengan cara lo. Yang penting kita jualannya jujur, dapat rezeki yang berkah. Nanti pasti banyak viewersnya kok, banyak yang beli. Bener, Mas. Setuju. Non juga jualan dengan cara Non sendiri biar lebih original. Papa? Gue harus cepet pulang. Tapi gimana bilangnya ya? Jingga lagi sibuk live. Cuma kalau gue gak cepet pulang, bisa-bisa mama tahu Jingga tinggal di pavilion. Nah, udah deh. Gue chat di grup aja. Loh? Satria ada urusan apa ya? Apa ada hubungannya sama pesan yang tadi aku kirim ke Tante Rima? Satu pelindungnya Jingga udah pergi. Tinggal aku singkirin Aidan. Abis itu aku jalanin rencana. Boom. Nama dan hidup Jingga akan hancur lagi. Apa sih, Pak? Tunggu, Ma. Udah, keluar aja yuk. Papa nggak kuat. Papa kan hari lagi debu, Mama tahu. Pokoknya mama tetap mau ke situ. Oke? Kamu ini
ini kenapa sih? Gawat. Jangan sampai Mama masuk ke kamar Jingga. Bisa ketahuan nih. Mama. Ma, tunggu, Ma. Ma. Spraynya diganti. Perasaan beberapa hari lalu pas aku masuk bukan ini spraynya. Kenapa sekarang jadi diganti? Rima ngeliatin spray. Jangan-jangan dia nggak kalau spraynya diganti. Oh iya. Beberapa hari lalu aku kan juga sempat kayak cium bau mie gitu dari ruangan ini. Sepertinya benar dugaan Selina. Nggak kuat, Ma. Debunya banyak banget, Papa nggak kuat. Yuk, keluar aja. Ayo. Papa apaan sih, Pak? Kalau kamu memang mau keluar dari tempat ini silahkan aja deh. Mama tetap masih mau periksa tempat ini. Ada yang aneh menurut Mama. Pak, ini kan baju perempuan. Astaga, tamat sudah. Jingga? Hah? Jadi perempuan murahan itu tinggal di sini, Pak? Di pavilion rumah kita? Satria, maafin Papa ya. Tapi Papa sudah berusaha sekuat tenaga buat cegah Mama kamu kesini. Ma, Jadi kamu simpan perempuan murahan itu di sini? Ma. Iya. stop dengan nama itu ya, Ma. Emang bener dia perempuan murahan kok? Sekarang kalau dia bukan perempuan murahan, nggak akan mungkin mau diam-diam tinggal menyelinap di rumah orang, Satria. Ya, tapi itu salah aku, Ma. Aku yang bawa Jingga ke sini, dia tuh nggak mau. Aku paksa, aku nggak tega, Ma. Kamu pikir Mama bodoh apa? Kamu ngelakuin semua ini demi perempuan itu kan? Emang keahlian dia sih ya, merayu laki-laki sampai kamu hatinya lemah. Gitu kan? Kamu itu udah kayak kerbau yang dicocok hidungnya, Satria. Rima. Kamu jangan fitnah Jingga seperti itu dong. Papa yang nggak tahu apa-apa, mendingan kamu diam. Nggak usah sok bela perempuan murahan itu deh. Ma, stop. Jingga itu punya nama, Ma. Hebat kamu, belain perempuan murahan itu sampai kamu nggak respect sama mama kamu sendiri. Ini mama kamu sendiri loh, Satria. Satria. Dia tipe anak kamu nih, Pak. Iya, sudah. Cukup ya. Jangan diperpanjang lagi. Tapi kan Jingga nggak salah, Papa tahu loh. Kenapa sih Mama tuh selalu benci sama Jingga? Cuma gara-gara dia bukan anak kandungnya Tante Miranda. Mama sebenci itu. Itu udah berapa kali aku bilang ke Mama. Seorang anak itu nggak bisa memilih siapa orang tuanya. Terserah kamu mau belain dia itu sampai gimana pun, Satria. Pokoknya Mama nggak akan pernah sudi kalau perempuan murahan itu tinggal di rumah ini. Karena apa? Karena dia anak dari perempuan murahan yang sudah merusak rumah tangga sahabat Mama sendiri. That's it, Satria. Mama. Rima, tunggu. Janganlah. Aku lagi jualan gelang super duper cutie banget. Kalau kakak mau, kakak bisa nanya-nanya dulu. Kalau kakak mau, bisa nih ditanya nih yang ini. Lihat, ini ada rose gold, ada warna rose gold, ada gold, ada silver. Cakep-cakep banget. Boleh nggak lo beliin kita makan siang dulu? Soalnya ini udah lumayan lama kan juga live. Takutnya nanti asam lambungnya dia kambuh lagi. Gue pengen banget Nashville chicken yang biasa kita makan itu loh. Tapi emang agak jauh, tapi beliin ya, please. Oh, iya bisa, Non. Thank you. Nggak masalah ya kalau aku tinggalin Non Jingga sendirian. Tapi dari yang aku lihat sih, Non Selina udah berubah ya sikapnya sekarang jadi lebih baik. Nggak apa-apa kali ya?
kalau aku tinggalin mereka berdua sebentar aja buat beli makan. Nih ada yang rose gold juga nih, model terbarunya kita. Tuh, bagus kan? Ya elah, joget dikit aja nggak mau. Padahal aslinya lo kan sama kayak ibu kandung lo, Jingga, yang ambil papa dari mama. Dan sekarang lo ngambil Satria dari gue. Kalau kakak mau, kakak langsung check out aja sekarang juga. Tuh kan? Ih, jijik banget ada kadal. Tapi ini bisa gue manfaatin sih buat bikin Jingga kelihatan agak freak. Kalau ini viral kan nanti nama Jingga pasti bakal jatuh lagi. Terus nanti mungkin dia didepak dari kampus. Jijik. Aduh, ini jijik banget. Tapi demi cinta apa sih yang gak gue lakuin? Cinta butuh pengorbanan, bukan? Habis kejadian, aku tinggal videoin terus kirim ke rektor. Pasti dia nyesel udah ngasih Jingga kesempatan. Dan dia bakal cabut keputusannya. Lo tenang dulu. Ikutin gerakan. Ada apa, Nay? Iya, ikutin gerakanku ya. Aku tahu. Nih. Kakinya puter. 1, 2, 3, pas. Lompat. Shake your leg. Aiden! Sekian dulu ya, ada dan zarakan dari kita. Thank you semuanya. Jangan lupa check out ya. Thanks to special guest Aidan. Makasih. Bye-bye. Keren banget. Ay, lihat deh. Pesanan kita banyak banget. Alhamdulillah. Banyak pesanan yang masuk ke kamu. Al, makasih banyak ya Al. Berkat lo live gue jadi sukses terus, gue tadi gak panik. Dan tadi kadalnya udah berhasil keluar. Terus tadi juga yang nonton cuma sampai 3 atau 5 orang, sekarang udah banyak banget. Makasih banyak ya Al, gue seneng banget. Ya ampun, Non Jingga peluk aku erat banget. Jantungku berdebar kenceng banget. Itu juga bukan cuma berkat aku aja, Konan. Itu berkat Non Jingga juga, soalnya tadi bisa tenang ngadepin hal kayak gitu di saat live. Tapi gue baru tahu kalau lo tuh selama ini dancer ya. Oh, lo ngumpetin bakat lo ya? Bukan, enggak itu cuman dance yang sering kita tonton waktu kecil. Kebetulan itu adalah penyanyi idola ayah. Ayah jogetnya nggak kayak gitu ayah, tapi kayak gini. Mana? Oh. Hai.
Ya ampun, heboh banget sih, ya ampun. Sampai mau roboh nih, rumahnya ibu nih mau roboh nih. Oh enggak mungkin Bu. Kan kita punya ibu yang hebat ngurus rumah, nggak mungkin roboh. Coba kayak gimana lagi, coba pengen lihat jogetnya kayak apa coba kalian. Oh gitu. Ibu, ayah jogetnya kayak orang-orangan sawah. Iya, ayah kayak orang sawah, ayah. Musiknya gimana? Coba gimana? Coba kayak gimana? Semenjak Ayah sama Alfa udah nggak ada, aku kadang-kadang kalau kangen malam-malam, aku juga sering nonton video di situ lagi. Ya kadang-kadang aku gerak-gerak tipis-tipis juga. Lumayan lah buat ngobatin rasa kangen. Lo hebat, Ay. Jujur gue gak nyangka lo bisa sehebat ini. Lo hebat bisa bertahan sampai sekarang. Yang sabar ya, Ay. Aku tuh gak akan pernah bisa ngelupain mereka. Dan selama jasadnya belum aku temukan, aku selalu berusaha percaya kalau mereka tuh pasti masih hidup di suatu tempat. Oke, kali ini gue gagal. Tapi nanti tunggu aja. Gue akan buat sesuatu yang lebih buruk dari ini. Makasih banget ya udah nolongin Jingga. Aduh, gue gak ngerti deh kalau tadi gak ada lo di situ gimana jadinya itu live. Thank you ya. Tapi bukannya tadi lo mau beliin kita berdua makan? Kok lo bisa balik lagi ke sini? Oh, tadi lo beliin kita makanan? Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Buat ninggalin Don Jingga sendirian dengan Non Selina. Lebih baik aku pesen pakai aplikasi online aja. Supaya aku bisa lebih tenang jagainnya. Ya, Non. Aku nggak mau seuzon sama Non Selina. Tapi kenapa kejadian Jingga kemasukan kadal pas aku pergi? Apa ini semua perbuatannya Non Selina? Kok bengong sih? Enggak. Itu tadi gini Non. Maksudnya aku nggak sengaja ngecek di aplikasi online. Ternyata ada diskonnya, makanya pesan lewat sini. Gitu. Ih, Aidan kenapa sih banyak banget akalnya? Aduh, bener-bener deh. Itu pembantu. Udah sotoy, sok setia lagi. Mama tenang dulu, Ma. Kamu nggak perlu kayak gini. Ma, kamu udah gila ya? Apa sih, Pak? Kok kamu malah belain perempuan murahan itu? Mah, Jingga itu punya nama, Mah. Mama mau sampai kapan sih, Mah? Sebut Jingga dengan nama-nama gak pantas. Mama seorang ibu loh, Mah. Mama bisa-bisanya malah ngelakuin hal kayak gini. Satria, stop. Mama muak ya kamu belain perempuan murahan itu. Mama gak peduli. Mama, jangan. Mama gak berhak buat bakar barang berharga juga. Kata siapa gak berhak? Kalau dia bisa masuk ke dalam rumah Mama tanpa izin, Mama juga berhak untuk membakar semua barang dia. Iya, tapi itu salah aku, Mah. Aku yang bawa Jingga ke sini, Mah. Jangan, Mah. Jangan, Mah. Satria! Satria! Mama! Satria! Satria jangan! Satria! Satria jangan!
Tristan. Satria, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Lepasin nggak sini? Nggak. Sini, Mama mau bakar semua barang-barang itu. Hari ini aku bener-bener kecewa banget sama Mama. Mama aku sendiri bisa-bisa ngelakuin kayak gini. Maaf ya, Ma. Walaupun aku sayang banget sama Mama. Tapi respect aku, hormat aku sama Mama, semuanya hilang. Satria. Satria, Satria. ini semua gara-gara Jingga. Perempuan murahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aduh. Pak, Allah Maha mendengar. Apapun beban yang ada di hati Bapak, Allah mengerti. Kebetulan saya lagi dekat sama seorang perempuan teman lama. Saya merasa jatuh hati sama dia. Tapi ada satu perasaan yang menahan saya karena saya ini pernah menjadi seorang ayah, Pak Ustaz. Dari seorang istri dan 2 orang anak. Kami terpisah ketika kejadian tsunami Aceh yang dulu itu. Apakah saya harus melanjutkan hubungan saya dengan perempuan ini atau saya tinggalkan perasaan itu supaya saya juga nggak kehilangan kenangan atas anak-anak dan istri saya, Pak Ustaz? Gimana menurut Pak Ustaz? Cinta itu bukan dosa. Bapak kehilangan keluarga dengan cara yang sangat tidak adil. Kalau sekarang Bapak merasa ada seseorang yang membuat ingin bernapas lagi, ingin bangun tanpa rasa kosong, itu bukan tanda Bapak mengkhianati masa lalu. Itu tandanya Bapak masih hidup. Tidak ada yang salah dengan perasaan yang datang hari ini. Karena cinta yang benar itu tidak pernah menjauhkan kita dari Allah. Justru membuat kita ingin berdiri lebih tegak, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih dekat kepadanya. Serius nih, hari ini lumayan banget. Syukurlah Non, aku jadi ikut seneng kalau Non jualannya semangat. Makasih ya Ai, Kak Sel udah bantuin aku terus. Sama-sama. Kita juga seneng kok bantuinnya. Kenapa malah dia jadi sukses lebih cepet sih? Kan harusnya nggak gitu. Kalau tiap hari kayak gini sih, aku bisa nabung banyak. Dah, ini udah kelar. Kita beresin yuk. Yuk. Jika Satria itu Saat ini tangan lo kenapa? Kok kebakar sampai kayak gini? Ini barang-barang juga kenapa? Tunggu, itu kan barang Jingga. Apa Tante Rima yang bakar barangnya Jingga? Kok tangan lo bisa luka kayak gini? Terus buku-buku gue kenapa? Jingga gue minta maaf banget ya. Tapi kayaknya sekarang lu udah nggak bisa tinggal di pavilion lagi deh. Soalnya nyokap udah tahu dan dia marah banget. Dugaan aku benar. Jingga tinggal di pavilion Satria selama ini. Sekeras itu Satria berusaha lindungin Jingga. Sampai dia nekat lawan mamanya sendiri. Jadi selama ini lu tinggal di pavilion rumah Satria? Terus ini barang-barang lo kebakar karena Tante Rima?
Iya. Jingga, gue minta maaf banget ya. Sat, udah gak apa-apa, Sat. Ini bukan salah lo juga kok. Udahlah, kalau barang itu gak jadi masalah. Ini yang penting tangan lo harus diobatin. Takut tambah parah lo nanti. Sih. Enggak apa-apa, tangan gue aman kok, beneran. Yang penting sekarang kita harus nyari tempat tinggal buat Jingga dulu. Udah gak apa-apa, Sat. Stop nyalain diri lo sendiri. Lagian juga kan gue mau pindah bentar lagi dari pavilion. Ya, lagian lo ribet banget sih, Sat. Sekarang itu gampang. Lo mau cari kontrakan, kosan. Kemarin itu pas banget nih, temen gue lagi cerita-cerita. Coba gue tanya ya. Dia katanya ada tempat yang lumayan oke, aman di komplek gitu. Semoga masih ada. Halo, Rin? Gue mau nanya dong, tempat yang kemarin lo bilang itu, iya yang kontrakan itu, masih ada nggak sih? Tempatnya oke? Ibu kosnya juga baik ya? Pas sih menurut gue kalau budgetnya segitu. Ya, thank you ya, thank you. Kan, masih ada tempat yang kemarin dia bilang. Kak Selina, makasih banyak ya. Aku seneng banget kakak bisa balik lagi kayak dulu. Yuk, kita cek kosannya. Ya udah aku ikut ya, anterin Jingga. Gue juga ikut. Sat, kalian berdua ini kebiasaannya kemana-mana harus bareng-bareng gitu, ngapain sih? Ribet. Sat, tapi luka lo harus diobatin dulu. Sini gue obatin. Sini, gue obatin. Untung aja aku bawa ini kemana-mana. Astaga, Jingga. Kalau dia sampai denger detak jantung gue yang gak karuan ini, gimana coba? Bisa tensin habis gue. Berani ya lo gak pedulian gue. Satria juga. Tadi diobatin sama aku gak mau. Kalau sama Jingga aja mau. Nyebelin. Silakan dilihat-lihat terlebih dahulu. Oh iya. Saya agak kurang pandai soal ini. Tapi saya mau lihat yang dua ini. Baik, Pak. Apa nggak terlalu cepat ya? Tapi Miranda kemarin kayaknya kasih lampu hijau. Kita juga udah sama-sama kalau udah mantap buat apa tunggu lama-lama. Nah, ini warnanya beda. Saya mau lihat ini nih. Yang ini, Pak? Ya. Ya ampun Kak, ini tuh bagus banget. Aku nggak expect deh kalau aku bakal tinggal di kontrakan yang sebagus ini. Izin, Princess of Sunset, saya mau laporan. Apaan sih Princess of Sunset? Udah jelas. Dengerin dulu. Princess of Sunset itu adalah gelar baru lo karena lo udah punya kediaman yang baru. Cok ngaco Princess of the Sunset. Satset yang ada. Satset. Satset udah dengerin ya.
Nih, gue udah ngecek sekitaran sini, semuanya aman. Ada satpam yang mundar-mandir, ditambah preman-preman itu nggak bakal mungkin masuk. Terus, gue juga udah minta Aidan untuk beli semua perabotan dan perlengkapan rumah. Ya kalau Aidan jago lah masalah itu. Ya ampun, Sat, lo tuh sampai sedetail dan segitunya banget ya buat gue. Tapi gue tuh takut banget, gue khawatir kalau lo tuh kenapa-napa sama nyokap lo. Karena lo tuh selalu ngebantuin gue terus. Udah tenang aja kalau itu, kan gue juga Prince of Sunset. Asik. Yaudah, kita lihat yuk, kita rapiin apa yang harus dirapiin. Yuk. Selamat sore, Miranda. Adik, kamu ngapain di sini? Mau kasih kejutan? Mau nggak ikut aku sebentar? Sebentar aja kok. Aduh, ini harus bersih. Satu apaan sih lo? Oh, apaan sih? Lu mau lagi nih? Tolong. Aduh, berat banget. Berat banget. Ini lu beli apa aja banyak banget. Ini kan masalah suruh. Masalah suruh beli perlengkapan rumah di sini. Ini aku udah siapin semuanya loh, perlengkapan rumah, semua untuk sampai 3 bulan ke depan. Makanan juga udah lengkap, perlengkapan dapur buat bersih-bersih, sosis, makanan kaleng, semuanya lengkap buat 3 bulan. Jadi nggak perlu keluar-keluar lagi. Ya ampun, Nay. Emang gue pengen perang dunia ketiga apa? Ngumpet di bunker. Nggak jelas udah, orang di sini juga deket sama pasar, gue bisa ke sana. Mas Satria yang suruh. Iya supaya kamu anteng aja di rumah. Iya. Sat, emang gue pengen dipingit apa? Gak boleh keluar dari rumah. Bener kan? Tadi gue bilang apa? Kalau Aidan itu jago banget kalau beli perlengkapan rumah. Tadi gue kasih kartu kredit tadi tuh belinya banyak banget. Ya udah nih Mas, kartu kreditnya dibalikin. Ntar malah saya lagi yang belanja buat keperluan saya. Aman aja. Mbak, Iya, Ibu. boleh saya pinjam powerbanknya sebentar nggak Mbak? Saya mau hubungin anak saya. Oh, boleh. Ya. Sebentar ya Mbak ya. Ya. Makasih ya Mbak. Ibu. Halo Bu. Aidan bisa tolong jemput ibu nggak, Dan? Ibu deket ini loh, persimpangan yang Iga Bakari itu yang biasa ibu beli buat nyonya. Bu, emang ibu kenapa Bu? Ibu habis keserempet motor, sakit banget kaki ibu. Ibu keserempet? Ya udah Bu, ibu tunggu di sana ya. Aidan langsung ke sana sekarang. Ibu jangan kemana-mana ya Bu. Cepetan, Dan, ini handphone ibu juga lowbat ini, untung aja ada yang nolongin ibu. Cepetan ya, Dan ya, ibu sakit banget nih. Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama, Ibu. Mas, nonjingan, Nonselina. Aku harus pergi dulu ya, aku harus jemput ibu. Takut ibu makin kenapa-napa. Nanti aku balik lagi ya, bantuin beres-beres di sini. Ya udah nggak usah nggak apa-apa. Udah lo jemput aja ibu lo. Kasihan ibu lo takutnya kenapa-napa. Iya dan udah aman. Gua harus balik lagi. Udah Gi, cepetan. Ya, maaf ya, aku harus pergi dulu ya. Iya. Semoga nyokap lo gak kenapa-napa ya. Iya Mas. Ya udah kita lanjut beres-beres aja yuk. Ya. Yuk. Ya udah Satria, ayo ke dapur bantuin gue. Aduh, gua kalau masalah dapur gua gak ngerti. Mending lo aja. Ya.
Ya udah Kak, sama aku aja ya. Jika lu mending bantuin gue, ini kan kaca banyak banget di jendelanya nih, terus perabotan juga banyak yang masih kotor. Lu bantuin gue biar Selena di belakang aja aman. Ini berat banget loh. Bisa didorong, tenang aja. Udah Kak, nggak apa-apa. Nanti aku beres-beres di belakang. Oke. Nih, pakai nih. Gulap yang mana nih? Yang sebelah kanan aja. Oke. Banget. Banyak banget debunya ya. Iya makanya, kalau sendiri tuh nggak bisa ya. Satria sama Jingga kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan? Sat, belum lihat nih. Wah, gawat banget sih Jingga. Masa dia godain Satria terus sih? Aduh, parah. Sorry. Gak apa-apa. Ya gue gak apa-apa. Hati ya. Masa kaget sih gitu doang? Masa gue dijadiin nyamuk sih di rumah ini? Sementara Jingga pepetin Satria terus. Lihat aja, nanti gue laporin semuanya ke Tante Rima. Nih, bersihin yang ini dulu. Ya Allah, Kak Selin. Ya ampun Kak. Aduh. Ya Allah Kak, kamu gak apa-apa? Aduh. Aduh sini aku bantuin. Ayo. Kenapa lu? Ya jatuh, kenapa lagi? Bantuin lah. Ya udah sini Kak, aku aja. Kamu licin banget sih. Ya belum ngepel kali. Kayaknya ngepelnya kurang bersih deh Kak. Adik, kamu yang siapin semua ini? Bagus sekali. Kamu suka? Suka banget, rasa sangat spesial. Itu karena kamu wanita yang spesial di hati aku. Lihat, Miranda. Bukan cuma terasa spesial, tapi nyata spesial. Adi? Miranda, aku minta maaf. Kalau semua ini terasa terlalu cepat untukmu. Tapi aku gak bisa menunda lagi. Hatiku terasa ingin meledak kalau aku menunda sehari lagi.
Kamu itu mau ngomong apa? Kok muter-muter aku malah gak ngerti. Miranda. Kau satu terkasih, kulihat di sini. Maukah kamu jadi satu-satunya wanita dalam hidupku yang mengisi hatiku, sisi hatiku yang terhilang, tambatan jiwaku, pendamping hidupku dalam keadaan suka maupun duka, dalam setiap kesedihan maupun kebahagiaan yang kita bagi bersama, pelabuhan abadi seluruh cintaku, tempat aku berpulang. Maukah kamu? Bertata di benakku, dan aku kan mengiringi aku mau bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Bu, kaki ibu sampai merah-merah kayak gini, Bu. Enggak, tapi nggak apa-apa, nggak luka, Dan. Cuma keselew aja nih kayaknya. Ini nggak sakit, Bu? Ya dikit sih. Ini biar Aidan yang bawa ya. Bu. Kalau ibu nggak kuat, bilang ya, Bu. Biar Aidan yang gendong ibu ya. Aidan kuat kok, Bu. Apaan sih? Kayak orang jompo aja digendong. Ibu masih bisa. Ayo. kamu siapin ini semua buat aku. Nggak buruk kan? Bagus banget. Tes kamu bagus banget. Jangan bicara soal selera dulu. Sebelum kamu mencicipi iga bakar yang aku beli tadi. Kita makan ya? Oke, ayo. Adi, aku tuh benar-benar gak nyangka kalau kamu bakalan se-effort ini. Kamu siapkan semuanya dengan baik, dengan sempurna. Perhatian kamu, bunga, cincin ini, semuanya kelihatan perfect, Adi. Aku makan ya. Dulu, Nini juga pernah mengatakan hal yang sama, sama seperti yang kamu ucapkan. Tapi enggak, aku nggak boleh lagi ingat-ingat masa lalu. Sudah waktunya berubah. Sudah waktunya aku melangkah maju dan menatap masa depan dengan Miranda. Bu, kenapa malah berhenti di sini, Bu? Kalau melihat taman ini, Ibu jadi ingat ayah kamu, Dan. Di taman ini, ayah kamu ngelamar Ibu. Nih, teh buat kamu. Makasih ya, Mas. Loh. Ini ada apa? Maaf ya. Ah, ada apa? Oh. Oh, bisa aja. Nih, Apa? kamu mau kan menjadi seseorang yang selalu menemani aku dalam hidupku. Dalam keadaan susah maupun senang. Berbagi kebahagiaan bersama. Meskipun
semua itu kita jalani dalam kesedihan. Tapi aku yakin kita akan bahagia. Kamu mau jadi pendampingku? Makasih ya. Aku suka banget. Di taman seperti ini, waktu itu kita makan ayam geprek yang rasanya enak banget sedunia. Ayah, aku jadi kangen sama ayah. Mir, kamu masih ingat nggak? Dulu waktu kita KKN di daerah Klaten, yang ada jembatan bambu, yang goyang-goyang tapi nggak ada pegangannya. Terus kamu berusaha nyebrang, tiba-tiba udah sampai tengah, kamu nggak percaya diri, mau lanjut atau mau mundur. Terus aku sok-sokan jadi pahlawan, mau nolongin kamu, tapi... Kamu mau nolong aku, kamu malah ke bawah arus sungai kan? Sarung kamu lepas. Jangan. Mas Bagas, andai aja kita bisa kembali ke masa itu. Walaupun kita hidup sederhana, kita berdua sangat bahagia. Bu, udah ya Bu ya. Kita nggak usah jalan-jalan lagi. Lebih baik kita pulang biar Bu bisa istirahat. Supaya kakinya nggak tambah bengkak. Iya, iya. Makasih ya Sat, Kak Selina buat hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Namanya kan juga saudara. Pasti kita saling bantu kan. Yuk Sat, pulang yuk. Udah malam. Jingga, jangan lupa kunci pintu, jendela juga dikunci semua. Dicek semua sekali lagi, jangan sampai ada yang gak kekunci, oke? Iya Satria. Sama ini, HP lowbat apa enggak? Kalau lowbat, dicas. Jadi lo harus pegang terus HP-nya, jadi kalau ada apa-apa lo bisa masuk call gue. Ya ampun Sat, lo tuh protektif banget tau gak? Udah kayak mama. Satu lagi yang gak boleh lupa. Apa? I'm only one. Apaan sih? Nora banget, Nora. Udah ngantuk aja, Beb. Pulang. Udah. Ya udah, balik ya. Iya, hati-hati ya Kak. Bye. Sal, cabut ya. Ah, iya. Bye. Ya. Aduh. Kenapa? Masa bannya kempes? Kempes? Iya, gimana ya? Kok bisa? Boleh? Oh, habis banget begini. Kok bisa ya? Kenapa nih? Nggak tahu. Ya udah kalau gitu gue bantuin gantiin deh. Hah? Iya, gue bantuin gantiin. Serius lo mau bantuin? Ngapain
apa-apa, santai aja kayak sama Maafin ya. siapa aja. Iya, kayak sama siapa aja lu. Ada yang mau dibantuin nggak? Nggak perlu, udah gua aja. Oke. Waktunya dapetin perhatiannya Satria. Ini diapain? Hah? Ini didongkrak dulu biar mobil keangkat. Kan biar gampang ganti rodanya. Kalau enggak gimana? Ya, gue nggak ngerti soalnya. Apa? Gue capek banget ya. Enggak. Ini mah gampang. Bentar, Sat. Apa apa? Ini nih banyak banget nih. Tuh, sampai ke sini loh. Nggak apa-apa gua aja. Kan emang harus keringetan kalau kayak gini. Udah aman. Emang iya? Iya. Oke. Nih, minum dulu ya. Minum. Oh, iya, thank you. Ya, makasih ya. Bener, Sat. Ini banyak banget ternyata. Iya. Biar gue sendiri aja dulu. Tenang aja, Bu. Mau lagi nggak? Sebanyak loh. Gue tahu masih banyak. Aman kok, gue sendiri juga nggak apa-apa. Ah, Satria, giliran gue aja kayak mau gak mau gitu minumnya. Kalau Jingga aja kayak gak ada jarak. Nyebelin banget sih. Emang kurangnya gue dibanding Jingga tuh apa, Sat? Kenapa kalau bisa semanis itu sama Jingga, tapi jaga jarak banget sama gue? Jadi selama ini Jingga itu nginep di pavilion kamu? Iya Mir, aku tuh juga shock banget tau gak sih, kaget banget aku. Aku betul-betul minta maaf ya, aku gak nyangka kalau kelakuan Jingga seperti itu. Ya biar bagaimanapun juga, Jingga itu kan tinggal sama aku yang didik dia. Seharusnya dia gak begitu. Maaf ya Rim. Udahlah Mir, don't blame yourself please. Ya abis gimana? Orang dasar bibit bebet bobotnya juga udah begitu, jelek. Ya hasilnya jelek juga lah. Tapi kalau dipikir-pikir ya Mir, waktu itu suami kamu yang digoda sama ibunya Jingga. Sekarang bagian aku nih, anakku Satria digoda sama Jingga. Aku minta tolong banget sama kamu Mir. Perjodohan Satria dan juga Selina gak boleh sampai gagal. Kali ini harus berhasil ya, supaya Satria bisa lepas dari Jingga. Please. Ya aku juga maunya kayak gitu Rim. Tapi aku bisa apa? Jingga itu udah gak bisa diatur. Dan sekarang dia deket banget sama Satria, sama Aidan. Di kampus juga aku udah gak bisa usir dia. Apa nih? Hah? Jeng Miranda, coba jelaskan. Lihat aja sih kamu. Ya nggak lihat lah, kelihatan. Orang biasanya juga nggak pernah ada apa-apa, tiba-tiba ada yang melingkar. Apa nih? Bu. Biar Aidan yang bawain ya. Nggak usah, Ibu bisa kok, bisa. Nggak apa-apa, Ibu udah nggak sakit kok kakinya, udah tenang aja. Ini sebenarnya dari laki-laki yang lumayan istimewa buat aku. Oh wow, berarti sebentar lagi ada kabar bahagia dong. Amin, insya Allah. Sepertinya dalam waktu dekat aku mau mengakhiri masa kesendirian aku. Seneng banget dengarnya. I'm really happy for you pokoknya. Pestanya besar-besaran kan? Ya udah kirimin aku kebaya. Yang kayak gitu. Udah umur berapa? Aku udah nggak pantas lah.
Pesta sederhana aja, yang penting sah, sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Jadi, Nyonya akan menikah dengan laki-laki yang selama ini dekat dengan dia. Ya Allah, siapa sebenarnya laki-laki itu? Bagaimana kalau dia benar-benar Mas Bagas suami aku, ya Allah? Gimana ya caranya aku memastikan? Ya udah Mir, aku pamit pulang, nanti kamu kabarin ya. Oke, ya. Ya udah aku pamit ya. Hati-hati ya. Thank you, bye. Telat kamu nih, Ibu Rima udah pulang. Mendingan minumannya untuk kamu sama Aidan aja. Iya, Nyonya. Kok kamu masih di situ? Ada yang mau diomongin? Tadi saya gak sengaja denger Nyonya mau nikah lagi ya. Boleh saya tahu siapa nama calon suami Nyonya? Buat apa kamu tahu nama calon suami saya? Saya senang aja Nyonya bisa menikah dan ada yang jagain Nyonya. Ya kalau saya sebut namanya juga kan kamu nggak kenal nih. Yang penting dia orang baik-baik. Datang dari keluarga baik-baik. Asal usulnya juga baik-baik. Itu kan. Bagaimana kalau laki-laki itu menyembunyikan masa lalunya? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu ke saya? Ya nggak mungkin lah. Saya kenal laki-laki itu sudah lama sekali. Kalau saya nggak kenal dengan baik, nggak mungkin saya ambil keputusan untuk menikah secepat ini. Jadi Nyonya kenal dengan calonnya sudah lama. Berarti dia bukan Mas Bagas. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin mereka hanya mirip. Berarti dugaan aku salah. Terima kasih ya Allah. Syukurlah kalau calon suami Nyonya orang baik. Oh ya, saya mau bicara tentang satu hal lagi. Apa Nyonya? Kamu tahu nggak? Jingga ngapain aja selama ini? Nggak tahu Nyonya. Emangnya kenapa non Jingga Nyonya? Jingga itu menginap di pavilionnya Ibu Rina. Rumahnya Satria. Dan saya yakin anak kamu Aidan ikut terlibat. Nyonya, saya benar-benar nggak tahu Nyonya. Kamu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Bener Nyonya, demi Allah saya nggak tahu apa-apa. Nih begini ya, selama ini kan saya sudah baik ya sama kamu. Saya bisa menerima kamu apa adanya. Saya bisa menerima kamu dan juga anak kamu. Tapi apa kamu pikir saya akan diam aja kalau nama baik saya tercemarkan? Enggak, saya bisa bersikap keras. Jadi tolong kamu tegur anak kamu dengan keras. Dan jangan harap anak kamu bisa selesai kuliahnya. Maafin saya Nyonya. Nanti saya akan tegur anak saya Nyonya. Tolong tegur dia dengan keras. Iya Nyonya, tolong kasih saya kesempatan Nyonya. Oke, saya kasih kamu kesempatan terakhir. Tapi kalau ini masih terulang lagi, saya nggak akan segan-segan untuk pecat kamu. Iya Nyonya, saya minta maaf Nyonya. Bu. Halo? Iya. Ini baru nyampe rumahnya si Selina. By the way, tadi gue kirimin makanan buat lo ya. Tolong diterima ya. Thank you, Sat. Udah drop gue. Makasih ya, Sat. Lo
Lo tuh gak usah repot-repot. Padahal gue bisa beli sendiri kok. Iya Jingga, gue paham, gue tahu kalau bisa. Cuman kan gue pengen gitu loh. Nggak apa-apa dong, ya kan? Ya udah, mending gini, lo istirahat, lo tidur. Jangan sampai mimpi buruk. Mimpin gue aja. Ih, malesin. Emang mimpiin lo mimpi indah apa? Enggak tahu. Ih, bener-bener ya, enak aja mimpi buruk. Awas aja lu, jangan sampai lu gue kutuk biar mimpiin gue terus. Satria sama gue, tapi tetap aja hati sama pikirannya buat Jingga. Gue masuk ya, Sat? Ya. By the way, lu juga tetap boleh kok mimpiin gue kalau lu pengen. Atau enggak, lu gua kutuk juga nih, biar lu mimpiin gua terus tiap malam. Gimana? Apaan sih, Sat? Nggak jelas deh lo. Ya udah. Ya udah, lu tidur Gi ya. Cuman jangan capek-capek, istirahat yang banyak, oke? Iya. Jingga bentar. Sebelum lu tidur, kalau kita tos dulu gimana? Mau gak? Ya? Masalah? Ditendang. Drama? Diblok. IPK? Maksimal. Dompet? Kurus, tapi ada. Jingga? Anti tumbang. Ya udah, tidur Gi. Ya. Good night. Gue yang ada di samping lo, Sat. Kenapa lo gak ngeliat gue? Malah terus ngobrolnya sama Jingga. Kenapa sih Satria perhatian banget sama Jingga? Gue harus gimana ya untuk ngambil alih perhatian dia? Kamu jawab dengan jujur sama ibu. Bener. Kamu ikut-ikutan ngebantuin Jingga untuk nyelinap ke pavilionnya Satria? Iya Bu, bener. Astagfirullahaladzim, Dan. Kamu tuh tahu gak sih bagaimana Nyonya sama Non Jingga tuh seperti apa? Kamu tahu kan? Justru karena itu Bu, Aidan gak tega sama Non Jingga luntang-lantung di jalan. Apalagi ada beberapa orang berusaha celakain dia, Bu. Kita tuh harus tahu diri, Dan. Dari kamu kecil, Nyonya tuh udah ngebantu kita. Kita nggak boleh melanggar perintahnya Nyonya. Apalagi Nyonya udah ngasih ultimatum ibu. Tolong ya, Dan. Tolong ibu minta jangan kamu ngebantuin Non Jingga lagi, bisa ya? Bu, tapi Bu, kasihan Non Jingga, Bu. Kamu itu harus sadar diri. Paham gak sih? Ibu tahu perasaan kamu tuh sangat dalam sama Non Jingga. Tapi kamu ingat, Dan, kamu itu cuma anak membantu. Non Jingga itu anak majikan. Biar bagaimanapun hubungan mereka tetap anak majikan. Cinta kalian tuh gak mungkin terjadi. Jadi Aidan ternyata dia cinta sama Jingga. Pantes dia selalu mati-matian bantuin Jingga. Ada ide. Selamat tidur calon istriku. Nggak sabar untuk segera resmi jadi imam kamu. Makasih calon suamiku. Insya Allah kita akan bisa jadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Ma, aku harus ngomong sebentar sama Mama. Boleh ya? Oh, boleh. Kamu ngomong apa, sayang? Aku mau Mama bawa Jingga balik lagi ke rumah ini. Apa? Kamu nggak salah ngomong, Salina. Ngapain? Bentar, Ma. Aku mau Mama bawa Jingga balik ke sini. Terus jodohin Jingga sama Aidan. Apa? Ma, dengerin aku. Kalau Jingga tunangan sama Aidan, Jingga nggak bakal deket-deket lagi sama Satria, dan Satria juga nggak mungkin deketin dia lagi.
Aku rasa ini satu-satunya cara yang kita bisa lakuin sekarang untuk nyelamatin masa depan aku, Ma. Selina, kamu sadar gak sih apa yang barusan kamu minta ke Mama? Kamu sadar gak kamu ngomong apa? Tolongin aku sekali ini aja ya, Ma. Tolongin aku. Aku cinta banget sama Satria. Dan kalau Jingga nikah sama Aidan, dia nggak mungkin deket-deket lagi sama Satria. Dan aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ma. Aku nggak bisa makan. Aku nggak mau pergi keluar kalau aku nggak sama dia. Hati aku sakit banget, Ma. Kalau aku tahu cowok yang aku cinta itu benci sama aku, tapi dia cintanya sama Jingga. Melihat Selina begini, rasanya seperti aku melihat diri aku dulu saat Mas Nadir hianatin aku dengan ibunya Jingga. Please, Ma. Please. I love him. Setidaknya dulu kita sahabatan. Aku masih bisa deket sama dia. Semenjak dia suka sama Jingga, aku deket sama Satria aja udah gak bisa. Aku gak bisa hidup kayak gini, Ma. Ini gila. Apa aku sanggup menjodohkan Jingga dengan anak pembantu? Biar bagaimanapun juga Jingga adalah darah daging Mas Nadir. Dan Mas Nadir dulu sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Gimana perasaan Mas Nadir jika putri kandungnya akhirnya justru menikah dengan anak pembantu? Buat apa aku pikirin perasaan laki-laki yang udah hianatin aku? Justru ini akan jadi hukuman buat pelakor itu. Biar dia nggak tenang di neraka sana. Karena melihat putrinya bersanding dengan anak pembantu.